Halo, balik lagi sama kita Bincang di Ranjang. Satu hati, Satu ranjang, satu Tuhan. Hari ini kita mau membahas suatu topik yang mungkin semua orang sedang mengusahakannya. Yaitu adalah gimana sih belajar toleransi. Lebih tepatnya, apakah kita juga harus ikutan mengubah pasangan kita. Kita harus berusaha supaya pasangan kita mau sama kehendaknya kita. Lumayan berat ya topik hari ini. Jadi semoga kita bisa membahasnya dengan baik dan mari kita bahas sekarang. Nah, kalau teman-teman ingat sama pembahasan kita yang sebelumnya kita membahas suatu topik tentang pertengkaran dalam pasangan. Gimana kalau ada pertikaian, gimana kalau ada perselisihan dalam pasangan dan gimana seharusnya kita bersikap. Ya, buat yang belum nonton, bisa nonton dulu di link yang kita taruh di atas ini. Jadi nonton dulu baru balik lagi ke episode ini. Nah, kalau udah, hari ini kita membahas satu topik yang ya berat ya. Agak nyambung ya kayaknya. Agak nyambung juga dan buat kita juga sedang mengusahakannya dan aku yakin buat semua pasangan yang ada juga pasti sedang mengusahakannya karena ini topik yang lumayan harus dibawa sampai berapapun usia pasangannya, yaitu adalah gimana menerima kekurangan pasangan kita tapi bukan mengubah dan bukan cuma sekedar toleransi ya. Jadi oke, aku langsung tanya ke kamu deh. Jadi menurutmu kamu pernah nggak sih kayak aku sayang ke seseorang, ya sayangnya ke aku ya. Kamu sayang ke aku tapi kamu pernah ada nggak perasaan wah, aku sayang dia dan aku pengen ngerubah sifatnya dia 100% ingin sesuai dengan kehendakku. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau ada sesuatu yang jadi kalau misal ada sesuatu yang aku nggak suka dari kamu pasti ada ya kayak itu, karena kayak ya balik lagi manusia nggak ada yang sempurna kayak gitu. Kayak kamu mempunyai kekurangan dan aku mempunyai kekurangan. Terkadang tuh kayak aku merasa, oh kok aku agak nggak suka ya sama Safi di bagian ini kayak gitu. Dulu awal-awal kita masih PDKT, masih pacaran, kayak kan kita saling kenal ya, saling mencari tahu kayak gitu kan. Aku tuh merasa kayak, kok dia kayak gini ya, kok ada kayak salah satu yang aku nggak suka kayak gitu loh. Tapi kayak balik lagi, aku dari awal tuh udah tahu bahwa kita tuh nggak bisa mengubah manusia kayak gitu. Apalagi kayak dari pribadinya sendiri kayak gitu. Jadi kayak di situ aku merasa kayak jadi refleksi buat aku juga, kayak aku tahu Safi orangnya seperti ini, aku bisa nggak nerima kamu kayak gitu sih. Oke, mungkin pernah nggak sih kayak kamu kepikiran dan aku yakin banyak juga orang seperti ini, yaitu ketika waktu PDKT dia ngerasa wah aku nggak cocok sama sifatnya dia yang ini, dan aku yakin nih ketika aku pacaran sama dia atau aku dalam hubungan dengan dia aku bisa ngubah sifat dia. Jadi kayak ada ambisi dalam hati untuk aku bisa ngubah sifat dia, kayak lebih ke arah aku bisa punya proyek untuk mengubah pasanganku. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, tapi zaman dulu. Jadi kayak zaman waktu sama mantan ya gitu ya. Aku merasa kayak orang ini keras kepala banget kayak gitu. Orang ini keras banget, kayak super keras, kayak ya mungkin contoh keras sifat sifat yang bisa diubah ya itu ya. Yang ingin diubah adalah sifat keras kepala pasangan atau mungkin sifat pemarah atau mungkin sifat malesnya. Jadi kayak mungkin terus terus kayak aku merasa kayak kayak aku bisa deh ngubah DE kayak buat lebih lembut lagi, lebih bisa kontrol emosinya karena dia sangat keras kepala kayak gitu kan. Tapi kayak aku mencoba, akhirnya pun nggak bisa kayak gitu. Nah dari situ ya itu jadi suatu pengalaman buat aku ya, karena aku merasa kayak ya kita tuh siapa, kita nggak bisa ngubah pribadi orang kayak gitu sih. Iya. Dan aku rasa juga tadi kamu juga sempat bahas juga menerima gimana pun ketika aku udah pacaran sama dia, aku udah PDKT dan ada beberapa sifat dia yang aku harus bisa terima. Nah, mungkin di sini aku mau tanya dan kita bisa bahas juga ya. Menurutmu apa bedanya toleransi kalau gitu sama menerima? Jadi beda toleransi dan menerima. Agak berat ya. Kalau mungkin secara manusia toleransi dan menerima hampir mirip ya. Mirip ya. Hampir mirip sih.
Eh, mungkin kalau toleransi kayak lebih ke arah aku bisa menerima dia, tapi masih ada niatan untuk mengubah kayak gitu. Masih ada ambisi Ya, ya. ya, ya. Hmm. Sedangkan kalau benar-benar menerima, kayak ya apapun itu kekuranganmu, apapun itu kamu, ya gak ada niatan untuk mengubah kayak ya wes aku bisa menerimanya dengan kasih kayak gitu. Lebih ada rasa ikhlas gitu Ya. ya. Jadi kalau menurutku juga benar sih, kayak kalau toleransi itu kesannya lebih ke arah ada aku masih punya ambisi untuk mengubah dia, tapi ya udah sementara ya santai-santai. Terima sek, wes. Terima sek. Ketika kelihatan dia keras kepala, ya terima sek. Aku bisa mentoleransi dia. Tapi mungkin level yang lebih dalam dan lebih sulit lagi setelah toleransi adalah level menerima ya. Karena kalau toleransi itu lebih ke arah ya bisa capek. Tapi kalau level menerima itu lebih ke arah level yang ada rasa ikhlas tadi, ada rasa kasih, ada kerasanya itu lebih lega ketika aku sudah bisa menerima kekurangannya dia, keras hatinya dia, keras kepalanya dia, dan aku bisa menerima dia apa adanya. Lebih ke arah udah nggak ada ambisi untuk mengubah, tapi lebih ada rasa untuk menerima ya. Bener sih, dan aku juga merasa ketika kita sudah benar-benar menerima, ketika kekurangan pasanganmu itu misal nih, tadi kekurangannya kayak keras kepala gitu ya, kayak ketika dia melakukan hal itu, kayak dia keras kepala atau dia egois banget sama aku, ketika aku udah di posisi aku bisa menerima, ya wes kayak gitu loh, anggapannya kayak oh ya wes emang itu sifatnya DE yang nggak bisa aku ubah kayak gitu loh. Ya benar. Itu sih. Iya. Mungkin kedepannya juga ketika kita juga udah menjalin hubungan nih, ada nggak sih rasa juga, mungkin sekarang aku menambah istilah baru, ekspektasi. Jadi kayak ketika aku udah punya rasa sayang ke seseorang, aku sudah rasa sayang ke kamu, tapi mungkin aku masih punya ekspektasi tertentu. Mungkin kayak ketika dulu zaman mau cari pasangan ya, kita bisa ngelis tuh kriteria ideal pasanganku. Tapi ketika udah ada rasa toleransi dan menerima, ya udah. Tapi bisakah ada rasa ekspektasi itu muncul lagi? Karena kan ya aku ketemu kamu tiap hari, pasangan juga semakin intens ketika berhubungan. Ada nggak rasa ekspektasi? Aku ingin seperti apa dia, atau mungkin ekspektasi ini mungkin udah bukan muncul dari kita sendiri ya, tapi kayak misal dari keluarga atau kayak dari sosial media kayak wah ekspektasi cowok yang menurutmu ya mungkin ya ekspektasi cowok yang baik tuh yang kayak Dion Wiyoko, wah badan kekar ganteng ya kan, gimana itu jadi kayak menurutmu? Mungkin ada ya ketika walaupun kita udah sebagai pasangan suami istri kayak gitu kan, ekspektasi itu mungkin ada, tapi kayak buat aku bukan aku jadikan sebagai patokan kayak gitu loh. Cuman mungkin kayak pastilah cewek-cewek kayak dalam hati kayak gitu mesti kayak mikir kayak oh ini cowok misal nih kayak ada di sosmed gitu ya, di Instagram atau TikTok atau manapun ya, kayak kita ngeliat bahkan di film kayak gitu kan, kita lihat kayak contoh tadi Dion Wiyoko gitu cek kan, perfectnya orang ini ya, kok perfectnya di dalam kehidupannya kayak lucu nih mbak anaknya kayak sayang banget, terus kayak kok so sweet mbak bojoe kayak gitu, jadi kayak mungkin dari situ dalam hati doang sih kayak mikir kayak kok cek baik ya, kok cek keren nih kayak gitu-gitu loh, kayak gitu. Tapi bukan berarti aku berekspektasi kamu akan menjadi seperti Dion Wiyoko gitu, enggak sih gitu. Amin. Cuman menurutku juga benar ya, karena yang kita lihat mungkin di sosial media, di film, somehow itu adalah ya apa yang mereka tampilkan sebaik mungkin. Di film ya namanya juga film, atau di sosial media nggak mungkin seseorang menampilkan yang jelek-jeleknya dan otomatis menampilkan yang bagus-bagusnya, dan itu seakan-akan memberikan stereotip ke kita bahwa wah seseorang itu perfect sekali. Tapi balik lagi menurutku juga, dan kita bisa meyakini bahwa nggak ada manusia yang perfect, nggak ada manusia yang sempurna, dan pasti juga ada kekurangannya, dan ketika ada kekurangan itu maka perlu masuk perasaan toleransi dan menerima tadi ya. Benar. Gitu. Tapi ketika udah punya, kayak tadi kita bahas tentang
perasaan kita ketika seseorang punya kekurangan dan lawan pasangannya ini harus bisa menoleransi dan menerima. Tapi emang ketika dia punya kekurangan ini, apakah semua kekurangannya bisa harus ditelan mentah-mentah? Kayak contoh ada yang mestinya bisa diubah nih, tapi kayak gimana kalau kamu mandang itu? Menurutku ada beberapa aspek yang mungkin bisa diubah, tapi dalam arti bukan mengubahnya ya, tapi kayak mungkin dengan cara kita ngobrolin kayak gitu. Misal ketika kita sebagai pasangan, misalnya aku dan kamu ya kayak gitu, kayak misal kita pernah tengkar nih, terus kamu itu responnya itu marah-marah ke aku kayak gitu. Itu yang buat aku mungkin bukan nggak bisa menerima ya, tapi aku bisa ngobrol ke kamu, ngasih tahu kamu kalau ketika kamu marah-marah ke aku itu kayak nggak enak loh aku nih, kayak jangan gitulah kayak gitu. Jadi kayak aku mungkin bisa confirm ke kamu kayak gitu loh, kayak aku nggak suka nih mau bentak-bentak kayak gitu. Aku nggak suka nih kamu marah-marah kayak gitu. Kayak ketika ada masalah ya ayo diselesaikan dengan cara yang lebih santai, dengan cara yang lebih tenang kayak gitu. Jangan pakai marah-marah. Mungkin itu menurutku yang bisa diubah ya. Jadi kayak dengan cara apa ya? Dengan cara komunikasi lagi gitu. Di sini aku jadi nangkep yang aku garis bawahi dari omonganmu adalah mungkin ada aspek-aspek sifat yang bisa diterima, tapi juga ada aspek sifat yang perlu dikomunikasikan, yang perlu dibicarakan lagi, karena kalau suatu sifat terus diterus-teruskan dan ternyata sifat itu menyakiti lawan pasangan kita, rasanya juga ya ngapain hubungan itu terusin ya, karena berarti si orang itu yang bermasalah juga keras kepala dan kasihan orang yang jadi disakiti terus. Jadi kayak di sini aku bisa ngambil dua kesimpulan, harus ada sifat-sifat atau ada hal yang bisa ditoleransi dan diterima, tapi juga harus ada sifat-sifat atau hal yang perlu dibicarakan, dikomunikasikan. Contoh misal yang bisa diterima tuh kayak karakter dasar yang benar-benar nggak bisa diubah tuh, atau mungkin kayak kepribadian, atau mungkin cara mengekspresikan perasaan. Tapi mungkin hal-hal yang bisa dibicarakan nih, mungkin kayak lebih ke arah gimana menyelesaikan masalah, atau mungkin hal-hal yang menyakiti ternyata yang nggak bisa ditahan itu berulang-ulang. Nah itu harus dibicarakan sih menurutku. Kayak misal contoh ekstrimnya, suatu cowok dalam hubungan ya, suatu cowok melakukan KDRT misal, kayak ngomong tapi juga pakai kekerasan. Nah di satu sisi mungkin kalau dipandang bodoh-bodohnya ya aku bakalan toleransi, meskipun dia suka main tangan, karena dia udah jadi suamiku. Iya, karena dia udah jadi suamiku, karena aku mempertahankan hubungan ini karena cinta. Nah tapi dalam logikanya juga, misal itu udah terlanjur jadi pasangan suami istri dan KDRT itu juga pasti bisa dibicarakan, karena itu menyakiti satu pihak. Dan menurutku juga nggak bisa ditoleransi lama-lama. Jadi ada hal-hal yang, kesimpulanku ada hal-hal yang perlu ditoleransi dan diterima, dan ada hal-hal yang memang harus diubah. Kayak gitu. Dan menurutku juga ketika kayak tadi contohnya KDRT ya, yang dia menyakiti kita dan pasangannya nggak sadar mungkin ya. Dimana ketika itu terjadi, ketika kamu mengungkapkannya, kamu komunikasi ke pasangan kayak gitu, kayak kamu loh ternyata kamu loh sering KDRT aku bla bla bla. Mungkin menurutku ketika emang pasanganmu benar-benar sayang sama kamu, dia akan mau berubah sih gitu. Iya. Karena dia merasa mungkin selama ini dia nggak sadar ya, dia melakukan kekerasan. Tapi ketika kita sebagai pihak wanitanya kita ngasih tahu itu ternyata kamu tuh nyakiti aku loh kayak gitu. Ketika dia merasa dia sayang mbak aku, ya dia akan mencoba berubah karena dia nggak mau pasangannya tersakiti gitu loh. Ya itu sih menurutku yang bisa diubah. Malah sebelum jalan ke sana, ketika seseorang udah menyakiti, apakah dia sayang? Menurutku juga perlu dipertanyakan ya, karena kalau misal dia bilang aku sayang padamu tapi ternyata
dia juga menyakiti dengan kekerasan atau mungkin itu ekstrimnya ya, tapi mungkin kayak banyak hal juga yang mungkin pasangan itu nggak sadar kalau dia menyakiti gitu loh. Misal dari ucapan gitu kayak mungkin kebiasaan dia marah-marah kayak gitu, tapi marahnya itu buat pasangannya sakit kayak gitu loh, kayak merasa kayak mungkin mengumpat kali ya, mengumpat mungkin bagi cowok biasa, tapi kayak buat cewek yang mendengarkan mungkin dia merasa kayak ya ampun cek tegane toh, kok tega banget toh ngomong ini ke aku kayak gitu. Nah itu mungkin bisa dikomunikasiin kayak gitu, dimana kayak ketika kita ngomong kayak kamu loh mbok jangan ngumpat ke aku, jangan marah-marah kayak gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi cowoknya itu jadi sadar kayak gitu. Oh ya ampun ternyata selama ini cewekku tuh tersakiti ya dengan omonganku kayak gitu loh. Aku ada satu, ini bukan masalah mengumpat atau kekerasannya, tapi kayak aku jadi ingat satu momen memang hubungan kita berdua. Jadi dulu aku bukan orang, dulu sebelum ketemu kamu ya aku suka olahraga. Tapi setelah ketemu kamu aku gak suka olahraga, aku jarang olahraga, aku makan sembarangan dan lain-lain. Dan singkat cerita, intinya kan kamu tahu juga bahwa hasil cek darahku juga kurang baik. Intinya aku harus jaga makan dan aku harus olahraga. Di sini mungkin dulu kamu bisa mentoleransi aku yang ugal-ugalan makan dan aku nggak pernah olahraga. Mungkin kamu bisa mentoleransi ya. Tapi ketika aku sadar bahwa hasil darahku jelek, hal yang bisa aku lakukan adalah ya aku mau berubah. Aku sendiri yang mau berubah untuk supaya aku sehat. Karena menurutku ketika aku sayang ke kamu, salah satu atau satu hal yang bisa aku usahakan untuk menunjukkan sayangku adalah dengan aku berubah. Dan dengan aku bisa makan sehat, aku bisa rajin olahraga, aku yakin hidupku juga bisa lebih panjang, amin. Dan itu juga jadi bukti kalau misal aku peduli sama kamu, bukti bahwa aku mau berubah demi kamu. Lebih singkatnya ya aku mau sehat demi kamu. Kayak gitu sih menurutku kalau masalah menerima dan toleransi ya. Dan tapi mengubah. dalam hal yang positif ya Dalam ini hal ya, yang bukan positif. hal dalam pertengkaran gitu. Ya. Oke, mungkin menurutmu ya ketika suatu pasangan bisa mentoleransi satu sama lain atau harus menerima satu sama lain, atau mungkin ada aspek yang harus diubah satu sama lain. Menurutmu pandangan aku ya nggak tahu ya, tapi gimana sih kayak Tuhan memandang sebuah pasangan itu bisa mentoleransi atau enggak? Kayak menurutmu gimana ya? Menurutku dari awalnya itu kayak Tuhan itu juga wes mencintai kita apa adanya gitu loh. Kayak Tuhan pun juga nggak akan nggak akan menyuruh kita untuk berubah kayak gitu loh. Karena ya Tuhan menciptakan kita sempurna di matanya kayak gitu. Ya benar sih, aku setuju omonganmu ya. Tuhan mencintai kita apa adanya, bahkan Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita sebelum kita bisa mencintai Dia kembali. Tuh. Dan juga ketika kita ada sekarang, kita hidup, ya memang kita sempurna di matanya. Meskipun kita punya kekurangan, ya tetap Tuhan mencintai kita. Tapi menurutku juga Tuhan juga nggak ingin ketika sifatnya kita itu melukai Orang ciptaan lain. Tuhan yang lain. Betul. Jadi menurutku juga dengan kesadaran penuh seharusnya kita juga bisa merubah diri kita atau bahkan menerima di orang lain. Ya tujuannya bukan untuk orang lain, ya tujuannya untuk Tuhan. Dan mungkin lebih ke menghargai ciptaan Tuhan. Benar. Jadi kayak manusia wes diciptakan sesempurna mungkin oleh Tuhan. Kayak jangan sampai kita menyakitinya, bahkan kayak ya mencoba untuk mengubahnya gitu. Tapi poin di sini aku nangkepnya adalah mungkin yang perlu berubah dan kita usahakan untuk introspeksi adalah diri kita sendiri. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, doanya kita misal, Tuhan aku gak cocok sama sifatnya Dara seperti ini, tolong ubah sifatnya Dara yang ini. Menurutku juga kurang tepat. Tapi
mungkin doa yang bisa aku lakukan adalah, Tuhan, ketika Dara punya sifat seperti ini, ajari aku untuk bisa menerima sifatnya Dara yang seperti ini. betul. Atau mungkin ajari aku untuk bisa punya kasih yang lebih. Atau mungkin kamu tahu Serenity Prayer nggak? Doa ketenangan. Jadi aku suka banget Serenity Prayer ini. Kalimat-kalimat awalnya tuh dia bilang, Tuhan beri aku lupa ya, mungkin bisa sambil dicari. Seingatku Tuhan beri aku keberanian untuk merubah hal yang bisa aku ubah. Ya adalah mungkin mengubah sifat pasanganku. Kedua, Tuhan ajari aku, beri aku kedamaian untuk bisa menerima yang hal nggak bisa aku ubah. Ya, jadi aku minta keberanian buat mengubah, dan aku minta ketenangan hati untuk bisa menerima. Tapi yang ketiga yang paling penting, dan berikan aku kebijaksanaan buat bisa mengetahui mana yang bisa mana yang bisa aku bedakan, supaya yang ketiga, berikan aku kebijaksanaan supaya aku bisa membedakan mana yang bisa aku ubah dan mana yang gak bisa aku ubah. Kadang aku ngerasa ngeliat sifatmu, aku bisa ngubah yang ini, aku gak bisa ngubah yang ini, tapi ya belum tentu juga itu benar. Makanya aku juga perlu doa kebijaksanaan, minta kebijaksanaan dari Tuhan supaya aku bisa memilah nih mana yang bisa aku ubah dan mana yang bisa harus aku terima akan sifatmu. Oke. Kayak gitu. Di sini aku mau buat penutup ya. Di sini aku mau ngajak kamu dan ngajak teman-teman sekalian, ada satu doa dari Santo Fransiskus Assisi. Ini ada di Puji Syukur. Tapi menurutku doa ini sangat powerful dan sangat indah ya. Terlebih untuk selain doa Serenity Prayer tadi, terlebih juga buat bisa kita doakan supaya kita bisa lebih bijaksana. Nah, jadi ini doa dari Santo Fransiskus Assisi dan kita bisa doain sekarang ya. Nanti kita bisa gantian. Kita doa bareng. Teman-teman juga bisa doa bareng kita. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan di dalam hidup kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sampai di situ aja pembicaraan kita hari ini. Semoga cocok dengan apa yang kita bahas, dan teman-teman bisa komen kira-kira mungkin dalam pasangan kalian hal-hal apa yang bisa kalian toleransi dengan pasangan kalian dan apa yang nggak bisa kalian toleransi. Bisa komen dan let us know ya. Dan jangan lupa juga kalau dari kalian ngelihat kaosnya kita pakai kaos dari Wartahagia. Kita juga punya kaos baru yang judulnya He's Got You. Jadi ini ceritanya tentang Yesus waktu berjalan di atas air dari Matius 14. Dan ketika Petrus jatuh, tapi di sini Tuhan Yesus langsung tarik Petrus yang tenggelam, dengan makna Tuhan Yesus selalu ada buat kita dalam keadaan susah pun. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Atau kaos yang ada aku pakai sekarang atau kaos-kaos sisa yang lain bisa langsung cek di description di bawah dan bisa langsung check out. Dan sampai sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, follow kita di sosial media kita di Wartahagia, dan sampai di sini dulu dan bye-bye. God bless.